ini hanya diperuntukkan bagi orang yang mau berpikir saja, dan yang tidak mau mikir, tolong jangan nonton ya. Kejadian 17:3 Abraham sujud. Keluaran 3:48 Musa sujud. Bilangan 16:22 Musa dan Harun sujud. Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud 1 Tawarik 29:20 dan Mazmur 95 ayat 6 Daud dan umatnya sujud. Terus Nehemia 8 ayat 6 Uzair atau Ezra sujud. Yesus Matius 26 ayat 39 sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan ruku sujud. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kalau Nabi Muhammad SAW ini seorang muslim, berarti Yesus sampai ke Nabi Abraham itu muslim bukan? Cara sholatnya mirip-mirip gitulah. Ada sujudnya, ada berdirinya, ada rukuknya. Yang disempurnakan di Islam. Oke. Nabi-nabi semua sujud. Yesus sujud, kenapa Angel nggak sujud? Ikut gereja gitu. Ke gereja sih. Iya memang. Iya, benar kok. Ikut gereja, tapi gereja memodifikasi ajarannya Paulus. Oke, beri paham ya Bray. Ternyata beginilah cara Donditan merasa Islam itu benar dengan menganggap kalau banyak tulisan Alkitab dengan kata sujud yang sekaligus pernah membaca bahwa Yesus pernah sujud, diartikan bahwa sholat dalam Islam itu kebenaran. Tapi sayangnya Donditan belum mampu membaca Alkitab secara lengkap, sehingga 219 kata sujud dalam Alkitab banyak terlewati. Mari kita baca dalam Kejadian 19 ayat 1 dan 13. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi di sini Lot sedang sujud kepada utusan Tuhan, yaitu si malaikat tersebut. Begitukah Donditan? Nah, kita baca lagi nih. Kejadian 23 ayat 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Gimana tuh? Kalau menurut Donditan, orang sujud sudah pasti Islam, berarti ajaran Islam sujud kepada utusan Tuhan dan sujud kepada penduduk negeri itu diperbolehkan dong. Nah, kalau semua orang sujud dianggap Islam, berarti orang Buddha juga Islam. Begitu kan Donditan? Cara berpikirnya begitu kan? Tapi Alkitab menerangkan tidak semua sujud itu menyembah kepada Tuhan. Ada juga orang yang sujud kepada batu, kepada kayu, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa batu dan kayu tersebut diyakini sebagai benda dari surga. Nah, itulah berhala yang sebenarnya. Nah, kita akan baca dalam Keluaran 20 ayat 3-4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, ini pertanyaan loh Donditan. Ini batu kok disujuti ya Tan ya? Wah, bahaya ini kalau menurut Alkitab. Makanya jangan terpaku dengan sujud, karena banyak ritual keagamaan selalu syarat dengan ritual sujud. Jadi kalau semua orang sujud dianggap Islam, wah bahaya nih. Contohnya seperti ini. Coba Donditan periksa dulu apakah orang-orang yang bersujud ini bisa dikategorikan mirip umat Islam juga, karena juga pakai ritual sujud. Memangnya ada yang tahu bentuk sujudnya Yesus itu sama persis umat Islam? Assalamualaikum Buya Syakur. Ada pertanyaan tentang masalah sholat. Ada seorang ibu lansia, umurnya mungkin sudah 85 tahun, punya beberapa anak putra dan putri, tapi domisilinya tidak serumah, beda kota. Posisi ibunya itu mungkin lebih dari setahun tidak melaksanakan sholat wajib, sedangkan putra-putrinya itu tidak ada yang peduli. Maksudnya kalaupun dia nggak bisa, mungkin bisa membayar orang untuk memandu ibunya untuk menjalankan sholat. Pertanyaan saya, putra-putrinya itu wajib tidak, dan yang dosa itu ibunya saja atau putra-putrinya juga? Itu saja, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menjawabnya
menurut perspektif yang lebih luas lagi lah, supaya mengena pada substansinya. Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali, tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali, betul gak? Dan tidak diuraikan berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti nggak ada, hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu aja, yuqimunas shalat, aqimus shalah. Ada lagi aqimus shalat li duluki syamsi, ada lagi aqimus shalat li dzikri, tapi tidak dijelaskan. Segudang, bahkan kajian kitab fikih ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat, faqad haddamadin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu, nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil, jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik begitu sing bener nanti. Hadis apa Quran? Ya wis. Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada agama, daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musala atau di masjid. Setiap blok ada musala, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi, tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu. Ternyata masih banyak, dulu sekarang udah berubah. Dulu khotbah harus pakai bahasa Arab, sampai sekarang masih ada. Di masjid sini pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, Jawa, ya wis bagus. Masih banyak masjid yang khutbahnya pakai bahasa Arab, karena ini ibadah mahdah, ya harus pakai bahasa Arab. Seperti sholat juga pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa Indonesia tuh. Ya harus Allahu Akbar, nggak boleh Allah Maha Besar, Gusti Maha Agung, nggak ada. Ya nggak boleh, harus berbahasa Arab. Jadi khutbahnya juga begitu.
Nah sekarang kalau imamnya, khotibnya pakai bahasa Arab, kenapa makmumnya pada ngantuk? Orang ngerti. Terus apa? Zakat 10%, bukan palang, 10% atau 5% atau 2,5%, itu untuk kepedulian sosial. Betul nggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin, merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada ibadah rutia, ibadah seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul nggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim nggak sekolah dibiarkan saja? Ini kan jadi persoalan. Nah, jadi sekali lagi itu persoalan sholat itu jangan dibesar-besarkan. Oke, begitu ya. Tetapi gimana ini fikih? Kita bicara fikih. Ini tadi bahasa-bahasa pemahaman filosofisnya. Ini fikihnya gimana? Wajib qadha enggak? Ada pertanyaan, Pak Kiai, bagaimana hukumnya orang ninggal sholat 10 tahun? Wajib qadha enggak? Ya wajib katanya. Jadi 10 tahun mengqadha sholat gitu. Jadi sholat duhur 2 kali, sholat duhur dan qadha duhur. Nanti asar qadha asar, sholat maghrib qadha maghrib, sholat isya aja 10 tahun lagi gitu. Konon tepeng ini ya kali majeng Islaman yang baik istighfar apa syahadat man itu bos. Terus gimana? Mikir tuh nggak cerdas. Kemudian lagi mungkin kurang ilmu ya, mungkin kurang ilmu, tapi dia teman saya di Babakan, ngajinya pinter padahal mandul pada zaman itu. Tiba-tiba ternyata dia itu tidak sholat hampir 10 tahun. Saya bilang, kenapa kamu tidak sholat? Ya susah Pak Kiai, saya jadi supir bus di kota, trayeknya itu Tanjung Priok Cililitan, lurus ya, langsung lurus jalan itu tuh. Jadi yang nggak mungkin dong, masa sholat, mana mungkin nanti zuhur mandek dulu di masjid saya sholat, nggak mungkin dong, ya nggak mungkin. Jadi ya nggak sholat. Jadi kita cerdas teman sih aku. Begini caranya. Jam berapa kamu ngambil busnya? Jam 1. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 itu masuk depot, taruh bus, dia pulang. Ya sudah. Sebelum kamu ngambil mobil bus, sholat duhur dulu. Oke? Terus asarnya di jamaah takdim. Ya, awas. Kalau jamaah takdim itu asarnya takdim, berarti sholatnya zuhur dulu. Yang punya waktu kan zuhur, jadi asarnya ditarik ke waktu zuhur, namanya jamaah takdim. Setelah bolak-balik Cililitan sampai Tanjung Priok, pulang ke rumah kamu sholat isya, lalu maghribnya ditarik ke belakang, namanya jamaah takhir. Tahu nggak nanyanya apa? Sampai kapan saya sholat seperti itu? Ya saya nanya lagi, sampai kapan kamu jadi supirnya? Kalau tidak begitu berarti umat Islam tidak boleh jadi supir, tidak boleh jadi masinis, tidak boleh jadi pilot, tidak boleh jadi nakoda. Betul nggak? Sih, angel-angel temen sih. Ya itu, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, gampangin saja, nggak usah dipersulit kok, udah selesai. Iya, jadi ya saya tidak bisa menjawab berdasar tidak, paling saya doakan sajalah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sakitnya yang berkepanjangan, sebagai upah sakitnya, mudah-mudahan bisa melebur dosa-dosa dia. Kita aja kok.
tak suka, batu turun dari surga. Pokoknya ceritanya luar biasa. Apakah iya ini jadi agama? Apa iya inilah ajarannya? Lalu manfaatnya apa? Lalu hikmahnya apa? Jika hanya cerita tapi tidak ada faktanya, oh inilah cerita-cerita yang tiada faktanya. Ini jadi agama? Apa iya inilah ajarannya? Lalu manfaatnya apa? Lalu hikmahnya apa? Jika hanya cerita tapi tidak ada faktanya, oh inilah cerita-cerita yang tiada faktanya, yang tiada faktanya.